KPU Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan media gathering bersama dengan sejumlah jurnalis di wilayah Kabupaten Cirebon membahas berbagai macam hal mengenai persiapan pemilu dan lain sebagainya. Mari kita ikuti. Perseorangan peserta pemilu anggota DPD tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya, dalam bentuk konsolidasi institusional dan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang ada, baik itu di Kabupaten Cirebon ya maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, program penyusunan resolusi, advokasi dan penyuluhan hukum terkait pemilu dan pemilihan. Kemudian yang keenam, program yang memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara P2S yang transparan dan akuntabel. Ini dimulai dari kegiatan tahapan PV P5 ya, pemutakhiran, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 ya sampai hari ini. Kemudian yang ketujuh adalah program dukungan manajemen dan SDM serta sumber daya lainnya seperti keuangan dan kerumah tanggaan. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Cirebon tentunya perlu menempatkan ketujuh program strategis tersebut sebagai indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan yang terdeskripsikan dalam proses-proses persiapan dan perencanaan. Sebagai bentuk persiapan dan perencanaan, KPU Kabupaten Cirebon kemudian mengagendakan 1. Tahun 2021 yang sudah lewat sebagai tahun evaluasi yang core bisnisnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum 2019. Nah, kita pada tahun 2021 sudah melaksanakan evaluasi proyeksi outlook ya 2021 dan outlook 2022. Kemudian tahun 2022 sebagai tahun perencanaan pemilu dan pemilihan berikutnya. Kemudian 2024 sebagai tahun pelaksanaan dan evaluasi pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Menuju sukses program strategis di atas, tentunya kami membutuhkan supporting anggaran yang rasional dan proporsional, yang berbasis DIPA, yang berbasis hibah tahapan dan hibah non tahapan pada masing-masing rentang tahun 2021 sampai 2024. Tahun 2021 alhamdulillah KPU Kabupaten Cirebon mendapatkan hibah non tahapan ya dari pemerintah daerah, ya tidak besar ya tapi cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsolidasi institusional dan kemitraan strategis. Kemudian tahun 2022 kami juga mendapatkan supporting hibah non tahapan dari pemerintah Kabupaten Cirebon kalau tidak salah 200 juta ya. Dan itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin ya, supporting kegiatan-kegiatan kemitraan strategis dan konsolidasi institusional. Juga sejak tahun 2021 sampai 2022 KPU Kabupaten Cirebon juga mendapatkan fasilitasi pembangunan kantor ya yang statusnya adalah kantor pinjam pakai ya. Jadi kantor yang hari ini sedang dipersiapkan ya untuk diresmikan insyaallah tanggal di bulan Januari 2023 ya, atau syukur-syukur nanti. Fungsi pers sebagai media itu kan ada, saya membacanya ada dua saja lah. Yang pertama adalah sebagai media informasi dan media pendidikan. Nah, media informasi tentu bagian dari bagaimana menginformasikan sesuatu ataupun menginformasikan apapun kepada publik ya, kepada masyarakat. Maka dalam konteks KPU tentu informasi-informasi yang kaitannya dengan kepemiluan, kaitannya dengan demokrasi dan seterusnya. Maka ini kami berharap fungsi-fungsi ini juga bisa disinergikan dengan kami. Kemudian juga bagian dari media sebagai fungsi pendidikan, maka di situ ada
ruang untuk edukasi bagi publik ya terkait soal demokrasi, soal kepemiluan dan seterusnya yang saya kira ini juga bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan, sehingga apa yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Gusnul tadi, maraknya isu hoax, maraknya politik identitas, maraknya apalagi Bu, money politik dan seterusnya ini kan ya bisa diurai dari karena pendidikan kepada masyarakat ataupun informasi-informasi yang sampai kepada masyarakat mungkin belum sepenuhnya tersentuh. Apalagi kita masuk di era digital hari ini ya, era digital yang mana informasi sudah sangat luar biasa, surplus informasi. Terkait PKPU nomor 10, apa aja sih yang disampaikan? Ya, baik. PKPU 10 ini kan tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD ya. Ya kalau dilihat di lampiran 1 di PKPU nomor 10 itu bahwa tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Desember adalah penyerahan dukungan minimal. Dukungan minimal, berapa dukungan minimalnya untuk Provinsi Jawa Barat itu masuk dalam jumlah penduduk ya dalam provinsi yang dimuat di dalam daftar pemilih tetap itu lebih dari 15 juta, maka dukungan minimalnya adalah 5.000 pemilih ya, 5.000 pemilih, kemudian sebarannya itu di 50% lebih berdasarkan SK 478, maka tersebar di 14 kabupaten kota untuk konteks Provinsi Jawa Barat. Ada batasan untuk peserta atau masyarakat yang mendaftar, Pak Pendi, di satu daerah, apakah bebas? Tadi karena ada baru 16 yang terdaftar ya. Jadi yang sudah meminta akun Silon ya, kan menggunakan sistem informasi pencalonan ya. Kalau partai politik kan pakainya SIPOL, sistem informasi partai politik. Nah, untuk Silon ini yang sudah meminta akun Silon di KPU Provinsi Jawa Barat ada 76 orang. 76 orang dan yang Sejabar ya Pak? Yang meminta akun Silon. Iya, sejabar. Iya, se-Jawa Barat, se-Provinsi Jawa Barat. Karena kan kalau basisnya DPD itu kan provinsi. Nah, itu Provinsi Jawa Barat. Maka dari 76 orang yang sudah meminta akun Silon, kemudian informasi terakhir dari provinsi itu yang sudah menyerahkan dukungan minimal itu sudah 16 orang. Nah, hari terakhir penyerahannya kan tanggal 29 Desember hari ini sampai pukul 23.59. Kabupaten Cirebon sendiri ada berapa? Apa? Kabupaten Cirebon sendiri ada berapa orang yang mendaftar DPD? Kabupaten Cirebon. Saya belum dapat informasinya ya dari provinsi, yang pasti dari 76 orang yang sudah meminta akun Silon, kemudian 16 yang sudah menyerahkan dukungan pemilih, dan hari ini KPU Kabupaten Cirebon akan ke provinsi, nanti akan kita tanyakan apakah ada yang dari Kabupaten Cirebon. Untuk DPD Jabar berarti berapa kursi Pak? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dapil daripada DPD adalah provinsi. Nah, jumlah alokasi kursinya masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah 4 kursi. Jadi masing-masing provinsi 4 kursi. Baik, itulah tadi sesi media gathering antara KPU Kabupaten Cirebon bersama sejumlah jurnalis dari wilayah Cirebon yang dilangsungkan di Apita Hotel Kabupaten Cirebon.